5 fakta gempa di Mamuju dan Majene dari dampak kerusakan hingga gempa susulan. 2 gempa berkekuatan cukup besar mengguncang daerah Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat dalam 2 hari secara berturut. Gempa pertama terjadi pada hari Kamis 14 Januari 2021 pukul 14.45 WITA dengan kekuatan magnitudo 5,9. Gempa dengan kekuatan lebih besar kembali terjadi keesokan harinya, yakni pada Jumat 15 Januari 2021 dini hari pukul 2.28 WITA. Selain berkekuatan cukup tinggi, gempa ini juga menimbulkan banyak kerusakan serta jatuhnya sejumlah korban jiwa. Berikut ada 5 fakta terkait dengan gempa yang terjadi di Sulawesi Barat. 1. Informasi BMKG. Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengatakan Daryono, gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi di darat, tepatnya di 4 km arah barat Laut Majene, Sulawesi Barat. Penyebab dari gempa yang satu ini diduga kuat adalah aktivitas sesar naik Mamuju. Sementara gempa kedua dengan ukuran lebih besar kembali terjadi di daratan dan memiliki sifat yang lebih merusak. Dilaporkan guncangan gempa juga dirasakan hingga ke beberapa daerah seperti Palu, Mamuju Tengah, dan Mamasa. Selain 2 gempa tersebut, BMKG juga merekam terjadinya 28 gempa susulan dengan kekuatan yang lebih kecil. Kedua gempa besar yang terjadi tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Fakta kedua, dampak kerusakan. Guncangan kuat yang terjadi menyebabkan sejumlah kerusakan wilayah kota Majene, Sulawesi Barat. Gempa bumi kedua yang terjadi menyebabkan gedung kantor Gubernur Sulawesi Barat yang memiliki 4 lantai ambruk dan hanya menyisakan 10% bagian saja. Beberapa gedung perkantoran, ruko, hotel, juga puskesmas dilaporkan ada yang mengalami kerusakan. Tidak hanya itu, 300-an rumah milik warga juga rusak mulai dari tingkat ringan hingga berat. Gempa tidak hanya menghancurkan sejumlah bangunan, namun juga menimpa sejumlah kendaraan bermotor, baik sepeda motor dan maupun mobil. Akibat takut akan adanya bencana susulan, warga kini memilih untuk tinggal di pengungsian atau mendirikan tenda di depan rumah mereka masing-masing. Masih banyak warga yang mengaku belum berani masuk ke dalam rumah mereka. Tidak hanya itu, longsor juga terjadi di 3 titik sepanjang jalan poros Majene Mamuju, sehingga menyebabkan akses jalan terputus akibat tertutup material longsor. Fakta ketiga, korban jiwa. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Barat, Darno Majid, melaporkan sementara ini ada 27 warga yang dilaporkan meninggal akibat tertimbun reruntuhan bangunan. Dari jumlah tersebut, 18 terdapat di Kabupaten Mamuju dan 9 sisanya ada di Kabupaten Majene. Jumlah ini dimungkinkan masih ada bertambah karena proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Untuk jumlah warga yang mengungsi, Darno menyebutkan pihaknya belum mendapatkan data pasti, namun diperkirakan ada belasan ribu warga yang kini pindah ke pengungsian. Fakta keempat, gangguan komunikasi dan pemadaman listrik. Guncangan besar yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerusakan bangunan, tapi juga jaringan listrik dan komunikasi. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Raditya Jati, menyebut gangguan jaringan listrik dan komunikasi terjadi di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan perkembangan informasi di tayangan Breaking News Kompas TV, Jumat 15 Januari 2021, jaringan komunikasi terutama internet disebut masih mati. Sementara untuk jaringan seluler masih bisa meskipun tidak optimal. Fakta kelima, potensi gempa susulan. Meski 2 gempa sebelumnya tidak berpotensi tsunami,
BMKG menyebut ke depannya masih ada potensi terjadi gempa dengan kekuatan lebih kecil atau sama dengan gempa dini hari tadi. Jika gempa nantinya berukuran besar, terjadi di lokasi yang sama dan menyebabkan longsoran di dasar laut, maka potensi untuk lahirnya tsunami dimungkinkan ada. Bahkan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut gelombang tsunami itu bisa datang dengan cepat, hanya dalam kisaran sampai 2-3 menit, seperti yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah beberapa tahun yang lalu. Potensi tsunami ada kemungkinan kalau terjadi gempa susulan yang dikhawatirkan dapat memicu tsunami akibat longsor ke laut ataupun tsunami akibat gempa itu, sebut Dwi Korita dalam konferensi pers Jumat 15 Januari 2021.